Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin. Dan seperti yang kalian ketahui juga, tadi subuh kita udah kedatangan FOMC meeting, dan tentunya kita kembali melihat market volatil gitu ya, dan kita pengen bahas nih apa sebenarnya yang disampaikan oleh kakek Powell tadi subuh, kemudian dampaknya kira-kira akan seperti apa, dan pastinya juga akan kita barengi dengan segi teknikalnya. So sekarang kita akan mulai dulu dari coin market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,61 triliun dolar atau turun sekitar 3,87%. Nah, Bitcoin sendiri kembali ke angka 35.842, Ethereum 2.383, BNB 362, Cardano 1,02, XRP 0,59, Solana 87 dolar, Terra Luna 56 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,14 dolar. So per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 2,sekian% sampai kurang lebih 9%. Top performer hari ini ada di Cardano dengan penurunan hanya 2,49% ke 1,02 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama tentunya kita pengen bahas dulu soal FOMC meeting tadi subuh gitu ya. Dan menurut saya ini adalah salah satu tweet yang cukup menarik dari Prasan Nair. Istilahnya dia ya merangkum lah kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di FOMC meeting tadi, statement apa saja yang disampaikan yang cukup penting oleh kakek Powell. Nah, beberapa di antaranya menurut dia adalah statement signal first hike in March. Powell left door wide open to a potential 50 BPS hike or hikes in consecutive meetings, emphasized that this hiking cycle may play out differently. Tighter financial conditions, unexpected outcome. Jadi saya mungkin bakalan bahas dengan bahasa yang lebih simple ya, supaya gampang dimengerti aja. Dan yang pengen saya sampaikan adalah kesimpulannya sebenarnya di FOMC meeting tadi subuh itu terjadi, kakek Powell itu tidak menyampaikan hal yang baru sebenarnya. Hal-hal yang disampaikan tadi subuh itu sebenarnya sudah diketahui dari FOMC sebelumnya, di mana The Fed itu memang sudah diekspektasikan akan melakukan beberapa hal. Pertama itu tapering, oke. Kemudian yang kedua itu adalah kenaikan suku bunga atau hiking interest rates. Kemudian yang ketiga adalah mereka akan melakukan pengurangan aset. Dan tadi subuh itu juga adalah hal yang sama yang disampaikan oleh mereka. Oke. Maka dari itu sebenarnya di awal-awal FOMC meeting itu dimulai, kalian bisa lihat market itu sebenarnya ngepump gitu ya, alias sebenarnya tidak ada hal baru yang disampaikan oleh kakek Powell. Jadi istilahnya udah non-event lah gitu kan. Jadi market ngepump. Namun pertengahan meeting kita melihat market tiba-tiba ngedump. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, si Prasan Nair ini mengatakan hawkish FOMC. Jadi ada dua sisi, satunya hawkish, satunya dovish. Simpelnya hawkish itu berarti ya si kakek Powell statementnya lebih agresif gitu, atau kebijakannya akan lebih agresif. Sedangkan kalau dovish ya berarti lebih tidak agresif. Dan ini tentunya interpretasi masing-masing ya guys. Ada sebagian investor mengatakan statement semalam itu dovish, ada yang mengatakan statement kakek Powell semalam itu hawkish. Jadi inilah sulitnya sebenarnya untuk menilai gitu ya statement dari seseorang, karena interpretasi orang beda-beda gitu guys. Ada yang bilang mengatakan itu dovish, ada yang mengatakan itu hawkish. Nah, tetapi kalau misalnya kalian perhatikan di pertengahan FOMC meeting itu kita tiba-tiba ngedump, alasannya apa gitu kan. Nah, kalau dari saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya guys, mungkin ada beberapa alasan. Pertama, ini juga disampaikan oleh si Prasan Nair. Alasan pertama menurut saya adalah ini: Powell left door wide open to a potential 50 BPS hike or hikes in consecutive meetings. Jadi dia mengatakan bahwa mereka membuka peluang untuk kenaikan suku bunga itu bisa sampai angka 0,5%. Jadi kenaikan suku bunga itu bisa 0,25, bisa 0,5 gitu ya. Jadi 0,5 ya berarti kenaikannya lebih tinggi. Dan tentunya market kan pengennya yang lebih kecil gitu ya, supaya ya istilahnya nggak parah-parah banget lah kenaikannya. Nah, tapi ternyata kakek Powell mengatakan ya mereka membuka peluang kok untuk bisa sampai ke 0,5% kenaikannya. Jadi itu mungkin adalah alasan pertama. Yang kedua juga ditanyakan dari para reporter pewawancara lah gitu ya.
bahwa apa view si kakek Powell atau pendapat kakek Powell soal keadaan market sekarang ini. Dan jawaban dari kakek Powell itu mengatakan bahwa mereka itu sebenarnya concernnya sekarang tidak terlalu fokus ke market gitu, baik itu stock market, ke kripto atau apapun itu, mereka tidak terlalu fokus ke arah sana dulu. Oke? Dan itu yang mungkin membuat sebagian investor merasa, wah, ini kayaknya bakalan berabe nih gitu. Istilahnya kakek Powell udah nggak bakalan ngebantu gitu untuk menaikkan lagi stok marketnya, untuk menyelamatkan stok marketnya, alias mereka akan membiarkan gitu apapun yang terjadi di market ya sudahlah terjadi gitu. Mereka mengatakan mereka nggak terlalu concern dengan yang terjadi di stok market, dan itu adalah menurut saya salah satu alasan besar kenapa kita melihat kemarin tiba-tiba terjadi sell off lagi. Karena sebelum FOMC meeting tadi subuh itu terjadi, banyak sekali analis mengatakan gitu bahwa kali ini si kakek Powell itu akan lebih ke arah dovish atau lebih tidak agresif gitu pernyataannya. Dan mungkin katanya para analis kemarin-kemarin itu, kakek Powell kembali akan menyelamatkan stock market gitu. Akan kembali membuat statement yang bisa lah membuat kembali investor confidence dan kemudian membeli lagi stok, dan stok akan kembali rebound. Namun hal tersebut tidak terjadi, dan kakek Powell sepertinya memberikan sinyal ke kita bahwa mereka concernnya sekarang bukan ke stock market, alias mereka kurang peduli lah istilahnya dengan stock market sekarang, mau dia turun atau apapun itu. Yang penting mereka akan handle dulu soal labor market atau ketenaga kerjaan mereka, kemudian soal inflasi, itu dulu fokus utama mereka. Oke, jadi itu yang menurut saya ya menjadi salah satu hal yang membuat market kembali tiba-tiba ngedam gitu ya. Dan juga satunya lagi bahwa mereka Powell mengatakan gitu ya mereka belum bisa memastikan gitu bahwa kenaikan suku bunganya itu tahun ini akan terjadi berapa kali. Yang diekspektasi pasar mungkin 4 kali gitu kan. Tapi karena adanya ketidakpastian yang disampaikan oleh kakek Powell, maka ada muncul lagi isu bahwa akan ditambah lagi mungkin sampai 5 kali gitu kan. Jadi itu bakalan lebih berabe lagi kan ke market. Jadi itu juga mempunyai dampak menurut saya ke harga, mau Bitcoin kah, mau stock market kah, semuanya ngedam lagi tiba-tiba pada saat si Powell diwawancara seperti itu. Oke, jadi ya mudah-mudahan kalian mengerti lah ya apa yang dari tadi saya sampaikan. Kemudian ya itulah menurut saya pribadi ya guys, kenapa menyebabkan market tiba-tiba ngedam lagi. Nah, kalau misalnya kalian tidak setuju, tidak masalah, kalian boleh sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah tentang kenapa sih kira-kira market tiba-tiba ngedam lagi ketika pertengahan FOMC meeting itu terjadi. Padahal hal-hal yang disampaikan sebenarnya poin-poin utamanya adalah soal kenaikan suku bunga, tapering, pengeluaran aset, itu bukan hal baru. Jadi hal yang udah diketahui, hal yang udah kita ketahui dari FOMC meeting sebelumnya dan disampaikan ulang, tapi kenapa market kok bisa ngedam? Kalau menurut saya pribadi ya tadi 3 alasan yang saya sebutkan. Kalau menurut kalian apakah itu benar ataukah kalian punya pendapat lain? Silahkan kalian sampaikan di kolom komentar di bawah, saya pengen tahu. Oke? So, next, kita bakalan bahas juga dari Russia. Ban less likely, Putin says crypto mining has advantages in Russia. Jadi setelah kemarin gitu ya, ada isu bahwa Rusia juga akan nge-ban cryptocurrency. Cuman hari ini ada angin segar gitu yang disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin, mengatakan, of course we also have certain competitive advantages here, especially in the so-called mining. I mean the surplus of electricity and the well-trained personnel available in the country. Jadi kalau saya baca-baca di sini, ya istilahnya mereka mengatakan mereka mempunyai kelebihan dari segi listrik gitu. Listrik mereka di sana murah dan mereka mempunyai surplus electricity, alias listriknya berlebihan gitu kan. Kemudian mereka juga mempunyai personel yang berbakat lah istilahnya. Jadi menurut si Presiden Vladimir Putin, ya tidak ada alasan yang kuat gitu kenapa kita harus nge-ban Bitcoin atau cryptocurrency. Malah sebenarnya kita di Rusia itu mempunyai kelebihan yang bisa mendukung gitu ya mining Bitcoin. Jadi tentunya ini juga adalah angin segar gitu ya untuk orang-orang, mungkin investor-investor yang kemarin skeptik dan takut gitu bahwa kembali negara besar seperti Rusia juga akan melakukan ban Bitcoin atau kripto secara keseluruhan, dan itu tentunya bukanlah berita baik juga ya. Ketika sentimen market sekarang lagi down juga, ditambah lagi kalau misalnya nanti terjadi hal-hal semacam ini, ya tentunya
Itu bukan hal yang baik yang pengen kita lihat juga. Oke, cuman hari ini ya tentunya kita mendapatkan angin segar dari pernyataan si Vladimir Putin ini. Oke. Kemudian, nah ini mungkin udah masuk sedikit ke arah teknis ya soal harganya Bitcoin, dan ini dari Anto. Anto ini orang mana ya? Bitcoin weekly RSI close to historical buying opportunities. Jadi ini juga adalah mungkin salah satu yang udah sempat saya bahas kemarin. Ini adalah indikator relative strength index di weekly chart. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan secara historis guys, bahwa setiap kali indikator RSI itu menyentuh area oversold atau bahkan menembus sedikit ke bawah area oversold, itu adalah area yang sangat baik gitu ya untuk start melakukan akumulasi. Oke. Nah, ini pertama kali terjadi di sini. Kita mendapati RSI dalam keadaan oversold, kita rally, di sini juga sama. Walaupun ya guys, walaupun kita tidak harus langsung melakukan reversal, at least ketika kita mendapati RSI itu dalam keadaan oversold, biasanya at least kita akan mendapatkan sedikit retracement ke atas. Kalau misalnya kita berada dalam bear market gitu. Nah, seperti yang terjadi di sini, kalau kalian perhatikan, kita mendapati RSI dalam keadaan oversold. Ya, walaupun kita tidak melakukan reversal alias tidak kembali ke bull market, kita masih dalam bear market, tapi at least kita ada mendapati sedikit bounce di sini. Atau yang mungkin orang sebut dead cat bounce, atau mungkin bull trap, apapun itu yang kalian mau sebut, relief rally, terserah. Nah, ini juga sama. Di sini juga beberapa kali kalian perhatikan, kita mendapati ada bounce, di sini juga ada bounce. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kalau misalnya saya mengatakan RSI dalam keadaan oversold dan ini adalah peluang yang baik untuk start dollar cost averaging, ya bukan berarti 100% kita akan langsung reversal dan ke 100.000 guys. Maksud saya itu kenapa kalian bisa mendapatkan peluang yang baik ketika melihat RSI dalam keadaan oversold. Ya karena typically ketika RSI dalam keadaan oversold apalagi di weekly chart, itu at least biasanya kita akan mendapatkan sedikit bounce atau retracement ke atas. Dan dengan adanya bounce tersebut, kalian juga bisa menghasilkan uang gitu. Kan tidak harus reversal kan? Kalian juga bisa menghasilkan uang dari bounce-bounce kecil seperti itu. Dan secara historis ya ini cukup akurat. Kalau misalnya kalian perhatikan terakhir kali itu terjadi di tahun 2020. Ketika itu adalah crash yang terjadi karena COVID-19. Jadi ini Black Swan event dan kita mendapati RSI dalam keadaan oversold. Baru kemudian kita mendapati rally. Ya walaupun sekarang kalian mungkin bisa berargumen mengatakan, tapi kan ini baru menyentuh kok, belum benar-benar oversold. Ya benar. Jadi kalau misalnya ditanya, ini udah bottomnya belum kok? Ya saya jawabannya juga nggak tahu gitu. Tapi saya juga udah saya sampaikan, saya nggak perlu tahu. Yang saya tahu, saya sekarang udah start melakukan dollar cost averaging. Kalau toh memang kita terus-menerus mendapati koreksi, misalnya ke 30.000, ke 28, 25, maka otomatis kita akan mendapati RSI ini dalam keadaan yang oversold atau udah di bawah garis ini gitu ya. Yang berarti sudah akan kurang lebih sejajar dengan yang terjadi di sebelum-sebelumnya di sini. Dan kalau misalnya kita mendapati bounce gitu ya, ya saya udah mendapatkan harga rata-ratanya lah gitu. Jadi saya nggak terlalu pusing untuk menebak bottom itu sebelah mana. Pada intinya saya sudah melakukan dollar cost averaging. Kalau toh ternyata saya melihat nantinya memang kita tidak mempunyai momentum yang kuat gitu ya, bounce-nya hanya dalam bentuk corrective move ke atas, ya saya tinggal keluar aja gitu ya. So, ini adalah hal yang terakhir juga gitu ya, yang menurut saya cukup lucu lah. Hang in there guys. Jadi ini juga adalah pesan yang pengen saya sampaikan. Bertahan guys, bertahan. Sabar. Dalam keadaan market seperti ini, sekali lagi inilah yang akan membedakan mana-mana saja orang yang akan sukses di kripto dan mana-mana orang yang akan menjadi pecundang di kripto. Karena seperti yang saya sampaikan juga, untuk menjadi orang yang kaya raya dari kripto, hal pertama yang paling penting juga harus kalian lakukan adalah namanya bersabar. Hold dan bersabar. Kalau kalian tidak bisa melakukan salah satu dari kedua itu, ya kalian bisa menghasilkan uang, tetapi mungkin tidak akan sampai kaya raya gitu. Tapi kalau misalnya kalian sabar, hold, kalian tetap tahan secara mental, percayalah dalam waktu mungkin 4-5 tahun ke depan maksimal, ya uang kalian sekarang udah akan jauh lebih banyak gitu ya. Nah, ini juga mungkin adalah hal yang kita lakukan kemarin ya. Ekspektasi kita di bulan Desember itu mungkin kita bakalan beli Lambo gitu kan. Karena harganya naik terus, kita bakal expect kan Bitcoin ke 100.000 gitu. Jadi ekspektasinya udah bakal bisa beli Lambo nih kan. Kemudian Januari kita udah mulai ngelihat dropnya cukup parah. Ekspektasinya udah mulai turun gitu kan. Kemudian Februari malah down lagi. Jadi ini udah nggak bisa beli mobil beneran gitu kan. Ini udah mobil mainan doang ekspektasinya. Jadi mungkin ya nggak se-ekstrim ini juga lah ya. Cuman saya pengen ingatkan juga bahwa kalian ekspektasinya itu harus diturunkan sedikit guys. Maksudnya gimana? Kalian jangan
ekspektasinya bukan harus diturunkan ya, tapi kalian harus meriset ulang ekspektasi kalian soal investasi di cryptocurrency. Dalam artian sebagian besar dari kalian kemungkinan merasa investasi di cryptocurrency itu adalah jalan untuk menjadi cepat kaya. Oke, kata kuncinya cepat nih. Nah, yang cepat ini yang harus di reset. Alias kata cepat ini kan subjektif sebenarnya guys. Yang saya nggak mau adalah kalian harapannya invest hari ini, bulan depan jadi kaya raya. Invest hari ini 2 bulan lagi jadi kaya raya. Invest hari ini, minggu depan beli Lambo. Nah, itu yang saya nggak mau. Tapi kalau ekspektasi kalian hari ini kalian beli, mulai cicil, kemudian kalian mempunyai ekspektasi 5-10 tahun ke depan kalian sudah bisa free secara finansial. Nah, itu mungkin masih masuk akal gitu ya. Jadi tolong kalian riset sedikit ekspektasi kalian tentang market cryptocurrency gitu ya. Itu juga mungkin bisa membuat mental kalian sedikit lega lah gitu. Kalian nggak terlalu lagi berharap, wah minggu depan saya harus kaya, bulan depan harus beli Lambo, bulan depan harus beli rumah. Jangan seperti itu. Oke, investasi di kripto itu bukan cara cepat menjadi kaya, walaupun bisa gitu ya, tapi itu bukanlah cara yang paling gampang. Yang paling gampang menjadi kaya raya dari kripto adalah kalian akumulasi terus-menerus, lower cost averaging, apalagi dalam keadaan bear market katakanlah. Nah, pada saat nanti bull marketnya datang lagi, sudah kalian tinggal panen saja. Dan harusnya kalian kalau misalnya rajin gitu ya, lower cost averaging, kalian harusnya akan ya istilahnya mendapatkan financial freedom lah harusnya. Dan saya doakan mudah-mudahan semuanya nonton hari ini bisa mendapatkan financial freedom. Kalau kalian setuju, bantu like video hari ini. Oke? So, itu aja sih beberapa berita dan data terbaru hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Nah, sekarang mungkin kita akan masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mungkin mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart, sebenarnya kita secara RSI itu masih dalam keadaan oversold gitu ya. Walaupun kita ada mendapatkan sedikit bounce di sini, tapi kita belum sempat menembus lagi ke atas angka 30. Oke, jadi kita sekarang secara teori itu masih dalam keadaan oversold di daily chart. Nah, kalau misalnya kita bahas ke time frame yang lebih kecil, nah ini adalah juga sambungan dari yang saya sampaikan di berita pertama ya soal FOMC meeting, di mana di awal FOMC meeting itu terjadi, kita mendapati ada pump sebenarnya. Tapi itu hanya fake out dan kita tiba-tiba kembali di dump. Dan kalau misalnya kalian ukur, kurang lebih kita terkoreksi berapa persen nih guys? Kurang lebih hampir 9%, hampir 9% gitu ya. Dan ya mungkin banyak dari kalian yang kejebak gitu ya, atau FOMO gitu ketika melihat pump ini terjadi dan buy. Kalau itu yang terjadi ya kalian mungkin akan dalam keadaan loss, atau kalian yang sangat greedy banget, kalian over leverage ketika ngelihat pump di sini, bisa jadi malah kalian ke liquid gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kalian udah bisa belajar lah dari beberapa video para influencer yang mungkin selalu mengatakan, guys jangan FOMO, guys kalau trading itu risk and rewardnya harus ada, stop lossnya harus ada. Kalian sebenarnya udah ngerti semua itu, tapi kadang-kadang kalian nakal aja gitu, pengen dilakuin. Karena memang ya ini menyangkut emosi gitu kan. FOMO itu emosi gitu. Kalian takut ketinggalan gitu. Jadi coba kalian singkirkan emosi kalian sekarang, lebih ke arah logika aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara teknikal, hari ini kita kembali ke angka 35.800-an. Sebenarnya kita sekarang lagi berhadapan nih dengan area Fibonacci retracement 0,5. Dan menurut saya area terakhir yang harus dipertahankan oleh Bitcoin adalah di sekitaran 0,618 di sini. Oke, sekitaran di 35 ribuan lah di sini. Nah, kalau misalnya kita sampai mampu break lagi dari 38, maka kemungkinan besar kita akan bisa kembali revisit ke area low di sini. Oke. Dan kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di area support di sini, maka next target tentunya akan berada di angka 30.000. Oke. Cuman perlu kalian perhatikan ada satu senario gitu ya, di mana kita hanya akan mendapatkan fake out lagi. Ini kan udah fake out ke atas nih guys. Kita juga bisa jadi mendapatkan fake out ke bawah. Apabila yang terjadi nanti kita mendapati pergerakan bearishnya tidak sederas di sini, jadi kita istilahnya hanya merangkak saja turun ke bawah gitu ya, seperti ini. Kemudian kita menembus low dari sini dan kemudian tiba-tiba ngepump lagi.
maka kita sekali lagi akan mendapatkan fake out, dan menurut saya ini adalah sebuah sign yang cukup baik gitu ya. Karena pertama kita udah bisa melihat sebenarnya para bull udah start masuk lagi kemarin, tetapi karena keadaan FOMC lagi tadi kita kembali ngedump, tapi bisa saja ini hanya sekedar untuk menjemput stop loss di sini dan kemudian kita kembali naik ke atas dan membentuk semacam double bottom. Itu adalah sebuah probability yang bisa terjadi. Namun tentunya itu baru akan terjadi kalau misalnya kita mendapati dua hal ini. Pertama, kita breakdown, kemudian kita mendapati impulsive move alias pergerakan yang cukup masif seperti ini. Oke, baru dari sana mungkin kalian tunggu pattern continuation seperti ini dan kalian baru ikutan masuk gitu ya. Dan kalau misalnya gitu ya kita tidak melakukan hal tersebut, otomatis kalian jangan masuk. Berarti kita akan revisit lagi ke next area support yang sebenarnya udah diprediksikan banyak orang gitu ya, yaitu di sekitaran angka 30.000 yang juga menurut saya jadi menarik gitu. Kenapa? Karena hampir semua orang sekarang expect-nya ke 30.000. Dan kalau kalian masih ingat yang terjadi di bulan September, di mana hampir semua analis juga melakukan analisa dan ekspektasinya adalah kita akan nyampe ke area 37 dan 35.000. Yang terjadi apa? Kita tidak melakukan hal tersebut dan kita malah langsung breakout lagi dari sini. Bukan untuk mengatakan kita akan melakukan hal yang sama, tapi itu kalian perlu keep in mind saja, oke? Bahwa sekarang ini udah hampir semua ekspektasi kita bisa ke 30.000 atau bahkan menembus di 30.000. Dan itu adalah scenario beresnya ya guys, berarti kita harus breakdown dari 0,618-nya, kemudian kita at least akan meretest lagi low sebelumnya. Kalau misalnya kita mendapatkan fake out, itu menurut saya adalah tanda baik, tapi kalau tidak, maka kita akan kembali revisit ke area 30.000 untuk next area major supportnya. Tapi kalau untuk scenario bullishnya adalah tentunya, kalau misalnya kalian perhatikan sekarang sebenarnya kita berhadapan juga dengan area trendline yang tercipta di sini. Oke, scenario bullishnya ini ya guys. Jadi ini adalah trendline yang sudah berkali-kali menahan harga Bitcoin dan menjadi area support. Oke, sekarang kita juga kembali meretest area tersebut setelah kemarin kita kembali masuk ke trendline ini. Dan selama gitu ya kita tidak breakdown dari area yang tadi saya sebutkan Fibonacci 0,618, maka juga kita berpotensi membuat ini sebagai higher low dan membuat higher high gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kembali mampu menembus di area sini, maka ini kita berpotensi membentuk V-shape recovery. Oke, menurut saya konfirmasinya atau validasinya cukup gampang gitu ya guys. Kita kembali mampu break di atas area 37.000 ini. Oke, kemudian consolidate, dan dari sini kita menurut saya akan mempunyai kemungkinan cukup tinggi untuk kembali revisit ke angka 40.000 sebagai next area major resistance, dan sekaligus di sini adalah merupakan area trendline. Dan dari situ mungkin kita harus pantau lagi apa yang akan terjadi, apakah kita mampu langsung break di percobaan pertama ataukah kita harus menunggu beberapa kali percobaan baru kita mampu akhirnya breakout ke atas. Breakout dari trendline ini tentunya adalah sebuah berita yang sangat baik, karena jika itu yang terjadi, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan semacam relief rally yang kalau misalnya kalian perhatikan dari bulan November sampai sekarang belum kita dapatkan. Kita hanya constantly membuat lower low, lower low, lower low, lower low, lower low. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, market itu tidak bisa hanya bergerak ke satu arah ya guys. Pasti akan ada gelombangnya. Oke, baik itu dalam keadaan bull market atau bear market. Ketika bull market kita tidak serta-merta bisa hanya terus-menerus naik, pasti akan ada koreksinya. Bear market juga sama, kita tidak mungkin harus turun terus-menerus, pasti akan ada retracement ke atas sebelum kita down lagi ke bawah. Nah, ini yang kita tunggu gitu ya. Oke, jadi walaupun misalnya kita tidak melakukan reversal mungkin menembus all time high baru, ya at least kita bisa cuan dari bounce di sini. Oke, yang kalau misalnya kita ukur dari Fibonacci retracement, oke, area-area yang menjadi potensial Bitcoin akan visit adalah ketika kalau misalnya kita mendapatkan relief rally itu adalah 0,382 di sekitaran $40.000 atau bahkan 0,5 di sekitaran $50.000. Oke, jadi itu adalah outlook saya untuk hari ini. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan video hari ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang sudah bantu like selama ini. Dan video hari ini saya rasa cukup sampai di sini aja. Kalau misalnya kalian suka, kalian juga bisa follow Instagram dan TikTok saya. Kemudian juga join aja
grup Telegram yang sudah saya sediakan juga, semuanya linknya di kolom description. Kalau misalnya kalian lagi cari komunitas, pengen sharing-sharing, kalian juga bisa langsung masuk ke grup Telegram aja dan gratis gitu ya. So, kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.